Halo Ibu dan Bapak Guru hebat, selamat datang dalam ruang kolaborasi modul 1.1 calon guru penggerak angkatan ke-9 dalam menentukan kekuatan sosiokultural dalam gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dedi Wahyudi, akan memaparkan hasil kegiatan ruang kolaborasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan kali ini yaitu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Judul yang kami pilih adalah Ngayah sebagai implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ngayah adalah kegiatan sosial masyarakat Bali sebagai penerapan ajaran Karma Marga yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati yang tulus ikhlas baik di Banjar maupun di tempat suci atau pura. Ngayah juga diistilahkan bagi seseorang atau kelompok yang bekerja bergotong royong tanpa meminta imbalan secara material. Ngayah sebagai salah satu konsep pembentukan jati diri atau karakter yang memiliki kandungan nilai sosiokultural ekologis untuk pencerdasan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang pada gilirannya dapat mewujudkan keseimbangan dalam penguasaan skill murid. Ngayah juga dapat diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan Tuhan, namun dapat juga berhubungan dengan sesama dan lingkungan alam sekitar. Analisis hasil diskusi mengenai konsep ngayah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berdasarkan nilai budaya lokal, yaitu pendidikan yang mengajarkan budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal juga bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, yaitu solidaritas kemanusiaan merupakan hubungan emosional yang terbangun karena rasa saling percaya antara manusia yang menumbuhkan sikap saling menghormati, saling menjaga, dan bertanggung jawab satu sama lain. Pendidikan sebagai penopang kemandirian, yaitu keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Artinya, kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan murid untuk berdiri sendiri yang ditandai salah satunya dengan mengambil inisiatif. Pendidikan sebagai perekat bangsa dan menyatu dalam kehidupan sosial, yaitu interaksi atau hubungan antar manusia satu dengan manusia lain dalam suatu kelompok atau lingkungan, dan saling terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi membutuhkan antara satu sama lain. Pendidikan sebagai pembentuk kepribadian, di mana kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari seorang siswa yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Konsep ngayah bisa kita kontekstualkan dengan konsep Trihitekarana yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Parhyangan adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang dapat kita contohkan dengan siswa melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan pura, baik secara rutin atau yang diistilahkan dengan mare resik. Pawongan adalah hubungan manusia dengan manusia yang kita bisa contohkan, yaitu
Siswa berpartisipasi dalam keanggotaan dokter kecil dalam upaya menolong sesama ketika ada teman yang sakit. Kemudian, juga seperti melaksanakan bulan bakti sosial secara berkala, memupuk jiwa kemanusiaan. Palemahan adalah hubungan manusia dengan lingkungan, yang bisa kita contohkan menerapkan sistem piket harian, baik piket di dalam kelas maupun di lingkungan belajar sekolah. Program yang bisa disusun dari konsep ini adalah pembiasaan pembersihan di pagi hari sesuai dengan petak atau wilayah yang sudah dibagikan. Dengan pembiasaan setiap hari, akan tercipta karakter siswa yang mencintai lingkungan dan mau bekerja secara ikhlas. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas dan di sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya ngayah adalah menekankan pada pengembangan pendidikan karakter atau budi pekerti murid yang dapat diasah sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran sebagai inti dari kegiatan pendidikan hendaknya dapat mendorong peserta didik untuk senantiasa aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengambil keputusan. Proses pembelajaran dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk memahami makna belajar maupun mengkonstruksi sejumlah pengalaman belajarnya sepanjang proses pembelajaran berlangsung akan dapat membentuk jati dirinya. Nilai-nilai kehidupan yang berkembang di seputar lingkungan belajar peserta didik dapat memberi pengalaman secara mandiri, sehingga murid langsung dapat merasakan pengalaman itu sendiri di kehidupannya, baik sekarang dan kelak di masa depan. Jadi, pendidikan karakter atau budi pekerti akan dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian pemaparan kegiatan ruang kolaborasi. Salam dan bahagia.